Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu manajemen risiko likuiditas bank syariah yang akan dipresentasikan oleh Epi Nasyirah, Mardeni Salsa, Laila Sari, dan Prastina. Untuk wajib tersebut dari penggunaan arus kas ataupun aset likuid yang dapat digunakan tanpa mengganggu kondisi keuangan. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan syariah kewajibannya yang telah ditentukan. Selanjutnya, likuiditas untuk bank mencakup dua hal, yaitu yang mampu untuk segera memenuhi liabilitas. Maksudnya adalah jumlah dana simpanan di lingkungan dan juga deposito yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Dan yang kedua yaitu kemampuan bank untuk dengan biaya yang relatif murah. Ya, akses ataupun sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh bank Islam atau bank Islam untuk mendanai aset ataupun untuk pendek yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat. Pertama, mempunyai jumlah aset likuiditas aset atau uang kas rekening yang pada sentral sebanding dengan kebutuhan likuiditas yang diperlukan. Yang kedua, mempunyai likuiditas lebih rendah dari kebutuhan, namun juga mempunyai yang bisa diberikan yang tidak akan mengalami kerugian atau suku. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan mengelola likuiditas dengan cara menciptakan uang. Contohnya menjual surat. Nah, selanjutnya di sini akan membahas mengenai instrumen manajemen likuiditas pada bank syariah, di mana instrumen yang pertama itu ada giro wajib minimum, ialah simpanan minimum yang dimiliki oleh bank dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Kemudian diatur presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah clearing, di mana clearing itu merupakan sarana perhitungan pada utang piutang antar bank, di mana saling memberikan surat-surat berharga dan surat-surat dagang untuk kelancaran lalu lintas pembayaran. Contohnya itu ada pengiriman uang dan inkanso. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas bank syariah. Faktor yang pertama yaitu ketelitian perencanaan arus kas sesuai pada prediksi pembiayaan serta prediksi pertumbuhan dana, termasuk dalam mengamati tingkat fluktuasi. Nah, yang kedua itu kesesuaian serta mengatur struktur dana, meliputi kecukupan dana yang bukan bagi hasil. Kemudian faktor yang ketiga itu tersedianya aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Faktor yang keempat, kesanggupan akses ke pasar antar bank ataupun sumber dana lainnya, diantaranya fasilitas lender of last resort. Kemudian membahas mengenai pengukuran risiko likuiditas, di mana aspek likuiditas yang bisa diukur menggunakan rasio likuiditas itu diantaranya adalah yang pertama itu FDR, Financing Deposit Rate Ratio. Yang kedua itu ada LAD, Liquid Asset of Deposito. Kemudian yang ketiga itu ada LTA, Liquid Asset to Total Asset. Nah, di mana FDR itu adalah rasio yang membandingkan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau deposit. FDR ini memiliki pengaruh atau profitabilitas
Hal itu karena semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi juga pembiayaan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan. Meningkatnya laba berarti profitabilitas yang diproksikan terhadap return of asset itu dapat meningkat pula. Kemudian LAD ialah risiko yang berisikan kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan milik deposan dengan aset yang sangat likuid yang pihak bank punya. Nah, selanjutnya LTA itu merupakan rasio yang dipakai dalam mengukur seberapa tinggi aset likuid yang tersedia dari total aset yang dipunya. Rasio LTA ini memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan kas yang terdapat pada sebuah bank ini terlalu tinggi. Nah, yang selanjutnya itu mengenai penerapan internal risiko likuiditas yang pertama itu ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Nah, hal ini mencakup beberapa hal, yakni Dewan Komisaris serta direksi itu bertanggung jawab agar memastikan penerapan dari manajemen risiko likuiditas itu apakah sudah sesuai dengan skala, kemudian tujuan strategis, karakteristik bisnis, serta profil risiko likuiditas dari bank syariah. Kemudian yang kedua, yakni Dewan Komisaris itu memiliki wewenang seperti melakukan persetujuan serta evaluasi secara berkala pada kebijakan dan strategi dari manajemen risiko likuiditas dan juga melakukan rencana pendanaan darurat. Kemudian yang ketiga, direksi itu memiliki wewenang serta tanggung jawab melakukan pemantauan posisi dan risiko likuiditas dengan berkala, kemudian melakukan evaluasi pada posisi serta risiko likuiditas yang terjadi pada bank syariah dengan minimal evaluasinya itu 1 bulan sekali. Kemudian DPS itu memiliki wewenang serta tanggung jawab seperti melakukan evaluasi terhadap kebijakan dari manajemen risiko terkhusus pada hal ini itu risiko likuiditas yang memiliki kaitan atau kaitannya itu dengan pemenuhan dari prinsip syariah. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban dari direksi atas pelaksanaan manajemen risiko likuiditas. Kemudian dari sumber daya insani, ini direksi itu wajib memastikan bahwa pada setiap fungsi atau unit itu memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan risiko likuiditas yang mana harus mempunyai sumber daya insani yang mempunyai kompetensi dan yang memadai. Kemudian organisasi pada manajemen risiko likuiditas. Bank syariah itu juga harus mempunyai komite pengelolaan likuiditas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan likuiditas pada bank syariah tersebut. Kemudian yang kedua, yakni kebijakan prosedur serta penetapan limit. Untuk pelaksanaan mengenai kebijakan, prosedur, serta yang selanjutnya yakni sistem pengendalian internal risiko likuiditas. Nah, Bank Syariah itu melakukan penambahan pada penerapan beberapa hal dari beberapa aspek dari pengendalian internal risiko likuiditas. Nah, yang pertama itu Bank Syariah wajib menerapkan pengendalian internal serta pengkajian ulang independen yang cukup memadai terhadap penerapan dari manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI ataupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Nah, yang kedua yakni pengendalian internal pada penerapan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI itu mencakup beberapa hal, yakni yang pertama kecukupan pada tata kelola. Materi yang kedua itu strategi mitigasi risiko likuiditas bank syariah. Mitigasi itu adalah suatu langkah pencegahan pada penanggulangan risiko yang telah ada.
Dan dengan mengetahui ukuran likuiditas di setiap periode tertentu, Bank Islam itu dapat menyusun berbagai strategi yang diperlukan untuk mengelola likuiditas. Nah, jika likuiditas itu mengalami kelebihan, maka ditempatkan pada instrumen pasar uang, yaitu seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, pasar uang antar bank syariah, dan surat berharga syariah negara yang berjangka pendek, dan juga yang lainnya. Dan jika likuiditas itu mengalami kekurangan atau kekurangan likuiditas yang itu bersifat likuiditas mengalami kekurangan itu biasanya bersifat sementara, maka sumber pendanaan yang nantinya akan dicari oleh Bank Islam tersebut itu yang berjangka pendek, yang bisa diperoleh dari instrumen investasi pasar uang maupun pasar uang antar bank. Yang selanjutnya adalah kendala bank syariah dalam memitigasi risiko likuiditas. Nah, ada beberapa kendala bank Islam dalam memitigasi risiko ini, yang antara lain itu ada batasan fikih mengenai larangan bank Islam dalam melakukan sekuritas aset yang berbasis hutang. Yang kedua yaitu instrumen pasar uang yang sudah berkembang ini hampir semuanya menggunakan sistem bunga, padahal sistem bunga itu dilarang bagi perbankan syariah. Dan yang ketiga yaitu pasar uang dalam Islam itu masih belum stabil, dan instrumen-instrumen yang ada itu juga masih terbatas, sehingga mengakibatkan Bank Islam itu kesulitan atau kesusahan mendapat akses pendanaan dari pasar uang tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.